Nah ini alamatul arifina samaniyatu asya. Ya, jadi tanda orang yang arif, orang arif itu orang yang makrifat. Makrifat itu berarti orang yang mengenal Allah ya. Orang yang mengenal Allah itu cirinya atau tandanya ada 5. Oke. 5. Tuh kan. Samaniyatu asya. Jadi ada 8 ya. Ini kebetulan sepasang-sepasang. Ya. Ya. Yang pertama itu qalbuhu ma'al khawfi war roja. Oke, Kang Agung, terima kasih ya. Jadi ma'al khawfi war roja. Jadi hatinya selalu takut dan berharap. Nah, gitu kan. Takutnya kepada Allah dan berharapnya hanya kepada Allah. Oh, masih ingat nggak? Ketika seseorang dalam kondisi yang tidak bagus, ya, dalam kondisi yang tidak disukai, ketika ingin pindah dari kondisi itu, lakukan dengan cara-cara yang benar. Begitu kan? Karena ada seseorang yang ingin pindah dengan hawa nafsunya. Ya, ketika seseorang diberi sakit oleh Allah, dia ingin sembuh. Ketika seseorang diberikan tekanan ekonomi yang begitu menghimpit, sehingga dia susah dalam hidupnya, lalu dia ingin pindah dengan nafsunya. Nah, itu salah ya. Cara-cara seperti itu tidak diajarkan. Itu namanya pindah dengan keinginannya. Pindah dengan nafsunya. Gitu. Iya, Teh Mimin. Sekarang Nasoil Hibad ya. Hari Rabu. Karena menggantikan udah 2 Senin. Ya. Jadi ngalah dulu hari Rabunya ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya, harusnya tafsir, Mbak. Oke ya, mudah-mudahan manfaat. Nah gitu. Jadi ketika seseorang ingin pindah dari suasana yang tidak disukai dengan caranya sendiri, itu tidak diajarkan. Ya. Jadi ketika ingin pindah, harus dengan cara-cara yang Allah ajarkan. Hani, ini Hani, Mbah Hani ya, mudah-mudahan izin menyimak Ustadz. Alhamdulillah ini Pak Haji Mamat juga sudah hadir. Assalamualaikum barakallahu lana. Amin. Itulah sapaan beliau ya. Pak Haji Dede juga hadir. Alhamdulillah. Gimana nih Pak Haji? Masya Allah. Lama nggak jumpa nih Pak Haji. Assalamualaikum. Mohon izin gabung Pak Yai. Maaf telat. Pak Haji Anwar Bogor juga sudah hadir. Alhamdulillah ya. Jadi saya ulang ya. Ketika seseorang ingin pindah dari suasana yang tidak disukai, ingin pindah kepada suasana yang disukai dengan cara-cara sendiri, itu tidak diajarkannya. Jadi harus dengan cara-cara Allah. Bagaimana cara Allah itu? Ada 6 ya, di Fathur Rabbani kita sudah mendapatkan pelajarannya. Yang pertama adalah sabar bersama ketetapan Allah. Jadi sabar dulu bersama ketetapan Allah. Kemudian takutnya hanya kepada Allah. Kemudian yang ketiga berharapnya hanya kepada Allah. Seperti ini. Ma'al khawfi war roja. Nah gitu ya. Jadi takutnya kepada Allah dan berharapnya hanya kepada Allah. Kita kadang-kadang paham betul tentang takut kepada Allah, tapi praktek kehidupannya kita masih diliputi rasa takut kepada yang lain. Takut duitnya habis, sehingga dia bakhil untuk bersedekah. Bapak Rudin, alhamdulillah sudah hadir beliau. Gitu. Jadi kita masih ada takut kepada yang lain, tidak hanya takut kepada Allah. Nah, Al-Jili, alhamdulillah nih beliau juga hadir ya. Begitu. Jadi
kita paham betul bahwa takut itu hanya kepada Allah. Tapi praktek dalam kehidupannya kita sering takut kepada selain Allah. Padahal mudah saja ya. Mudah saja menggelincirkannya itu. Takut duitnya habis. Sehingga dia tidak berani untuk bersedekah. Tidak berani untuk menyantuni. Tidak berani untuk berbagi. Karena ada rasa takut kepada selain Allah. Padahal diajarkan takutnya hanya kepada Allah. Ya. Jadi 6 hal yang harus kita perhatikan kalau kita ingin pindah dari suasana yang tidak disukai menjadi suasana yang disukai dengan cara-cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara nafsunya atau keinginan dirinya. Ya. Jadi yang pertama, dia harus bersabar atas ketetapan Allah itu. Yang kedua, takutnya hanya kepada Allah. Dan yang ketiga, berharap ya hanya kepada Allah. Dan yang keempat ya, yang keempatnya, berbeda sikap dengan keinginan nafsu. Yang kelima, berbeda sikap dengan keinginanmu. Ya. Dan yang keenam, berbeda sikap dengan syaitanmu. Nah itu. 6 hal ini yang akan membawa diri kita dipindah suasana oleh Allah. Nukilta, engkau pasti dipindah. Mimma takrohu, dari sesuatu yang engkau benci. Ila ma tuhibbu, kepada sesuatu yang engkau cintai. Nah itu. Jadi kita kadang-kadang benci dengan suasana, benci dengan kondisi, benci dengan seseorang, benci dengan pekerjaan. Maka yang harus dilakukan adalah 8 hal itu. Sabar dengan ketetapan Allah, takutnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah, kemudian berbeda sikap dengan nafsunya, berbeda sikap dengan keinginannya, dan berbeda sikap dengan setannya. Nah itu. Insya Allah ketika 6 hal ini ada pada diri kita, maka diri kita akan dipindah oleh Allah. Dari suasana yang tidak disukai menjadi suasana yang disukai. Dari suasana sakit pindah ke suasana kesembuhan. Dari suasana tekanan ekonomi yang menghimpit menjadi kelonggaran, bahkan bisa berbagi. Itu. Oke, Bu Tati Hartati, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian orang Abud. Assalamualaikum. Cep Kiki, assalamualaikum. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa mendorong kita untuk bisa tetap ciri-ciri orang yang makrifat kepada Allah ada pada diri kita. Ya. Mbak Ayu, assalamualaikum Yayu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya. Jadi Pak Angah, nah ini beliau hadir juga. Mohon diulang 6 ciri dari Pak Ustadz. Oh ya siap Pak Angah. Oke. Ustadz Rosmat ada nggak nih? Masya Allah. Mudah-mudahan sudah hadir beliau ya. Jadi 6 ciri ini ada di Fathur Rabbani ya. Ada alhamdulillah beliau sudah hadir. Sedang menyimak. Subhanallah istiqomah beliau ya. Oke. Pak Uce, ini dia beliau hadir ya. Gimana Wanakerta? Oke Pak Uce, mudah-mudahan semangat pagi. Pak Lam juga sudah hadir. Assalamualaikum. Citra hadir. Alhamdulillah. Malaysia beliau ya. Al-Karim Tanaman hadir Bayai dari subuh. Subhanallah. Mudah-mudahan berkah. Al-Karim ya. Nanti saya belum ini nih. Al-Karim lagi tulis-tulis sama teman-teman. Pak Ian juga sudah hadir, Sumedang, alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Tadi Pak Angah menanyakan 6 hal. Ya, dalam hikam itu diajarkan bahwa kita itu tidak boleh pindah dari suasana yang Allah beri. Ya. Robbi anzilni munzalan mubarakah. Jadi ketika kondisi kita pada saat ini, itulah munzalan mubarakah. Kondisi yang berkah, apapun. Kondisi apapun yang kita alami itu adalah kondisi yang berkah. Maka ketika kondisi itu sepertinya kita benci,
Maka bagaimana cara pindahnya? Yang diajarkan oleh Fathur Rabbani ada 6. Yang pertama, bersabar dalam ketetapan Allah tersebut. Yang kedua, takutnya hanya kepada Allah. Jangan takut kepada selain Allah. Yang ketiga, berharapnya hanya kepada Allah. Yang keempat, berbeda sikap dengan nafsumu. Yang kelima, berbeda sikap dengan keinginanmu. Dan yang keenam, berbeda sikap dengan setanmu. Nah itu. Insya Allah ketika yang 6 ada pada diri kita, kita akan dipindah oleh Allah. Nukilta mimma takrahu ila ma tuhibbu. Gitu. Oke Pak Uce, Ustadz semoga sehat walafiat. Nanti malam ngajar taklim di Wanakerta. Oh, nanti malam gitu. Bukannya pekan berikutnya Pak Uce, kalau nggak salah. Kalau nggak salah pekan berikutnya. Ya, pekan berikutnya Pak Uce. Sekarang di tempat lain gitu. Pak Lam, apa contoh berbeda sikap dengan nafsu dibanding keinginan? Nah, ingat, nafsu itu la ammaratun bisu, gitu Pak Lam. Itu bedainnya. Jadi kalau nafsu itu la ammaratun bisu, dia selalu menyuruh kepada keburukan. Itu nafsu. Itu Pak Uce benar. Tapi kalau keinginan, itu bisa saja keinginannya tidak dilarang. Contoh, kita punya keinginan ingin membangun rumah lantai 2. Dilarang tidak? Oh, tidak kan? Tidak dilarang, silakan saja. Gitu. Tapi ada nggak kemampuan ke sana? Nah, begitu. Itu namanya keinginan. Jadi kita belajar berbeda dengan keinginanmu. Nah, gitu. Berbeda sikap dengan keinginanmu. Ya, keinginannya membuat rumah lantai 2. Nah, begitu kan? Dan itu tidak dilarang. Boleh. Tapi diukur dengan kemampuan kita. Mampu tidak? Nah, ketika tidak mampu, jangan memaksakan diri. Akan menimbulkan kemadorotan. Contoh, akhirnya biaya untuk lantai 2. Kita pinjam sana, pinjam sini yang menimbulkan madorot. Nah, itu. Jadi kita belajar berbeda sikap dengan keinginanmu. Nah, berbeda sikap dengan nafsumu. Nah, kalau nafsumu la ammaratun bisu. Gitu. Jadi kalau nafsu itu selalu mengajak untuk keburukan. Nah, begitu ya. Itu bedanya. Pak Lam, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, begitu. Kalau setanmu bagaimana? Begitu kan ya. Berbeda sikap dengan setanmu. Nah, itu. Setan itu selalu membisikkan di dalam dada manusia. Nah, iya kan? Apa itu? Surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, itu. Setan itu selalu membisikkan kepada manusia. Apa yang dibisikkan? Ya. Setan selalu membisikkan manusia dengan rasa takut miskin. Nah, itu setan itu. Dia selalu membisikkan, selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Itu yang menyebabkan manusia tidak berani bersedekah. Nah, itu. Nah, kita belajar berbeda sikap. Nah, gitu. Ya, kita jangan ikuti dia. Begitulah ya. Kira-kira seperti itu Pak Lam. Oke, Bu Un mau nanya, kalau mengundang Pak Ustadz misalnya hari Minggu, bisa nggak ya? Hari Minggunya jam berapa Pak? Bu, Masya Allah nih Bu Un luar biasa nih.
Mengundang, boleh Bu Un, silakan komunikasi ya Bu ya. Hari apapun bisa ya. Yang penting tidak bentrok gitu lah Bu Un ya. Oke. Oke, kemudian ini siapa nih? Majahan, kitabnya Nasoihul Ibad. Pak Ayi, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Bu Un pagi, ayo mau nggak Bu Un paginya kapan? Tanggal berapa gitu kan? Toko Marisa telat. Oke, Kang Akung, waalaikumsalam. Loh, baru jawab Kang Akung. Oke, lanjut ya. Mudah-mudahan kita bisa. Lanjut dulu ini. Kita lagi bercerita tentang tanda orang yang makrifat kepada Allah. Al-Ghifari, assalamualaikum. Gimana kabarnya Ustadz, sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Al-Ghifari. Oke, jadi orang yang mengenal Allah ma'al khawfi war roja, gitu kan ya. Jadi ma'a itu beserta. Jadi rasa takutnya itu selalu menyertai. Takut kepada Allah, bukan takut kepada yang lain. Kemudian war roja, dan berharapnya hanya kepada Allah. Ya, jadi ciri yang pertama dan yang kedua ya. Jadi satu-satu ini. Satu-satu, dua-dua, sepasang-sepasang. Jadi satu dan dua itu cirinya adalah ada rasa takut dan ada rasa berharap. Nah, kemarin itu dijelaskan bahwa akar rasa takut itu mengenalnya hati dengan keagungan Allah Ta'ala dan sikap memaksanya Allah dan kaya rayanya Allah. Nah itu. Kemudian dan siksa yang beratnya Allah kepada orang yang durhaka kepadanya. Jadi kalau kita mengenal, hati kita mengenal bahwa Allah itu agung, Allah itu maha memaksa, Allah itu maha kaya, siksanya Allah itu amatlah berat kepada orang yang durhaka kepadanya, maka pasti tumbuh fanasya'a min hadhil arafati halatu wajalin. Nah itu. Jadi pasti akan tumbuh rasa takut, halatu wajalin. Tuh, jadi untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah itu, di hatinya harus mengenal bahwa Allah itu maha agung. Bahwa Allah itu maha memaksa. Maunya kita sembuh. Tapi maunya Allah kita tidak sembuh. Apa yang terjadi? Tidak akan sembuh. Jadi kita harus muncul rasa takut kepada Allah. Karena Allah maha memaksa. Gitu. Maunya kita itu duitnya banyak. Tapi maunya Allah kita itu dimiskinkan. Itu harus ada rasa takut. Ya. Dan Allah itu maha kaya. Maha kaya. Pak Cik, alhamdulillah nih beliau. Terima kasih Pak Cik. Ya. Jadi kalau Allah itu maha kaya, kita pun ketika melihat orang yang kaya raya, kadang kita itu ada rasa segan, takut. Begitu kan? Nah apalagi Allah. Ghinahu an jami'i khalqihi. Allah itu maha kaya dari semua makhluknya. Harusnya kita ada rasa takut ke situ. Ya. Jadi rasa takut itu akan tumbuh ketika hati kita mengenal bahwa Allah itu maha kaya. Dan Allah itu maha berat siksanya. Ya. Allah tuh kalau menyiksa gitu, mengadab orang yang durhaka kepadanya, syadid, dahsyat. Nah itu, maka muncul, akan tumbuh nasya'a, bahkan bukan akan ya, ini pasti karena ini fiilnya madi. Jadi nasya'a min hadhil arafati halatu wajalin. Jadi rasa takut itu akan tumbuh. Nah itu. Kemudian mengharapnya hanya kepada Allah, berharapnya hanya kepada Allah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa berharap kepada Allah? Nah, ini yang kemarin kan ya. Maka di sini dijelaskan untuk bisa tumbuh rasa berharap kepada Allah. Maka di sini diajarkan mana nih? Nah, ini. Wa aslur roja, akar atau pondasi
pengharapan, pondasi berharap, akar dari berharap. Seseorang akan bisa berharapnya hanya kepada Allah. Ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah. Ketika seseorang itu mulai hatinya mengenal betapa luasnya rahmat Allah. Jadi muncul rasa harapan. Betapa luasnya keagungan karunia-Nya Allah. Pak Siwodono, terima kasih. Betapa luasnya, indahnya janjinya Allah kepada orang yang taat kepadanya. Maka yang sya'u akan tumbuh min hadhil ma'rifati halatu farohin. Akan tumbuh kondisi gembira, kondisi sayang, kondisi senang itu akan tumbuh. Kenapa? Karena luasnya rahmatnya Allah, luasnya keagungan karunia Allah, luasnya indahnya janjinya Allah kepada orang yang taat kepadanya. Maka pasti tumbuh. Ya, akan tumbuh, maaf ini fi'il mudhari ya. Akan tumbuh rasa berharap. Akan tumbuh kondisi kegembiraan. Ya, itulah yang disebut roja. Tusammar roja. Ini. Jadi tumbuh rasa berharapnya kepada Allah. Nah itu ya. Sehingga apa yang terjadi dalam kesehariannya. Wa samratuhu al-maksudatu minhu apa ini bacanya kemarin tuh? Musara'atu, ya. Al-musara'atu fil khairati. Jadi cepat di dalam kebaikan. Jadi kalau ada aroma-aroma kebaikan, dia bergegas, bersegera. Itu bukti bahwa dia berharapnya hanya kepada Allah. Jadi satu bukti bahwa seorang itu ada rasa roja pada dirinya adalah al-musara'atu fil khairat. Muncul bergegas dalam hal kebaikan. Gitu. Bahwa hari ini ada pengajian lewat TikTok, media. Kita udah siap-siap. Begitu. Jadi ketika ada aroma-aroma kebaikan, aroma-aroma ketaatan, al-musara'atu fil khairat. Munadi akhira, terima kasih Ibu Haji Hani. Mudah-mudahan sehat selalu, berkah. Pak Ansor Lubis, assalamualaikum. Yai hadir, alhamdulillah. Pak Ansor Lubis yang mudah-mudahan istiqomah. Gitu Bu Wiwin ya. Dengar Bu Wiwin. Jadi kalau dalam hal kebaikan, Bu Un mau undang hari Minggu tanggal 29 September Pak Ustadz. Begitu. Muna di akhirah. Oke. Jam berapa Bu? Pagi ya Bu ya? Oke. Siangnya saya ada Zoom ya dengan Pak Angah. Oke Bu Un ya. Nanti komunikasi ya Bu Un ya, biar enak gitu. Oke Bu Un. Iya Pak Ustadz, kata Bu Biwin, Masya Allah. Gerecep marmot, Masya Allah. Gerecep marmot itu yang bagaimana? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Desahid, nam, assalamualaikum, menyimak, barakallahu bikum. Oke. Mbak Ailisa 31, semoga barokah dan bermanfaat. Amin. Pak Siwodono, terima kasih, semoga berkah selalu. Pak Denawi masih, Pak Denawi, nah beliau itu biasanya sampai selesai. Pak Amiruddin, KDR, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wiwin, kalau tidak ada live rasanya gelisah. Luar biasa nih Bu Wiwin. Masya Allah, untung tadi saya live Bu. Tadinya ada orang itu lama gitu ya Allah, alhamdulillah bisa live ya. Toko Marita sambil bungkusin terigu Pak Yaiso. Masya Allah, Toko Marita mudah-mudahan berkah ya. Mirip-mirip nih sama Mbak Soliha di Mondar Mandir. Oke. Lanjut ya. Nah itu mudah-mudahan. Al-Ghifari alhamdulillah bisa nyimak lagi kajian Ustadz. Alhamdulillah. Al-Ghifari ya mudah-mudahan istiqomah. Begitu. Pak Ahmad Maliki 6677. Masya Allah. Oke. Kita lanjut ya.
Bisa dipahami ya tadi ya. Ini pembahasan yang kemarin saya mantapkan lagi ya Pak Zainuddin. Oke, jadi biar paham. Kita itu sudah ma'rifah belum kepada Allah. Nah gitu. Jadi ciri orang yang mengenal Allah, ciri yang pertama dan yang kedua adalah ada rasa takut dan ada rasa berharap. Gitu. Al-Ghifari, salam sehat selalu Ustaz dari Curu. Ah, dari Curu. Al-Ghifari siapa ya? Masya Allah. Oke, Al-Ghifari. Sebelah mana balai desa Al-Ghifari? Masya Allah. Kang Akung. Oke, lanjut ya. Muna di akhirat. Terima kasih. Semoga berkah selalu. Oke. Oke, Al-Ghifari. Masya Allah. Kita lanjut ya. Pak Lam, untuk makluman, Citra, ini jauh Pak Yai, paling hujung, dekat Sampadan perbatasan Thailand. Oh subhanallah, gitu ya Pak Lam ya. Pak Lam kemarin ikut hadir nggak ketemu? Oh, Al-Ghifari di RT 21 Ustaz, babakan haji misbah. Oh, alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya Al-Ghifari. Pak Teguh, assalamualaikum Ustaz, sehat selalu Ustaz. Alhamdulillah. Oke Pak Teguh. Pak Hadi Waluyo, Al-Ghifari seperti nama anak saya. Oh, Masya Allah. Mbak Seliha, Majahan, gitu. Lanjut ya. Oke. Jadi, mana tadi cirinya? Nah ini ya. Jadi rasa takut itu akan tumbuh pada diri kita ketika hati kita mengenal keagungan Allah, sifat memaksanya Allah, maha kayanya Allah, dan maha berat siksanya Allah bagi orang yang durhaka kepadanya. Maka akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Ya. Kalau itunya kosong, hati kita tidak mengenalnya, tidak mungkin ada rasa takut kepada Allah. Ya. Sama gitu, kita ketika kita tidak bawa helm, tidak bawa surat-surat kendaraan bermotor, lewat di jalan ada operasi. Akan muncul rasa ketakutan kita kepada Pak Polisi. Ya. Nah itu. Jadi coba kita tanamkan itu. Hati kita memahami bahwa Allah itu maha agung. Begitu kan ya? Dan Allah maha memaksa. Itu. Ketika kita ingin sembuh dari sakitnya, tapi Allah tidak menghendakinya. Nah itu. Allah itu sifatnya qahar, memaksa. Maka muncul kita rasa takut. Ya, takut yang seperti itulah ciri orang yang mengenal Allah. Nah, begitu ya. Itu ciri yang pertama dan yang kedua. Ya, kemudian kalau ingin ada rasa harap kepada Allah, bagaimana cara memunculkan rasa berharap kepada Allah? Nah ini. Wa aslur roja ma'rifatul qalbi sa'ata rahmati. Sa'ata rahmatillahi wa alimi fadlihi wa jamili wa'dihi liman ato'ahu. Ya. Fayan sya'u. Yan sya'u itu dia akan tumbuh. Ya, jadi roja berharap hanya kepada Allah akan tumbuh. Kalau kita hatinya mengenal bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Keagungan karunia Allah itu sangat luas. Seperti kita lagi dalam kondisi sakit. Kita harus berharap kepada Allah. Itulah orang yang ma'rifah. Kita lagi dalam kondisi sakit. Kita harus berharap kepada Allah. Kenapa? Sa'ata rahmatillah. Betapa luasnya rahmatnya Allah. Betapa agungnya karunia Allah. Betapa cantiknya janjinya Allah. Itu. Jadi ketika ada rasa itu, hati kita mengenal ma'rifatul qalbi sa'ata rahmatillah wa azimi fadlihi wa jamili wa'dihi, maka tumbuh berharap kita hanya kepada Allah. Gitu. Maka muncul rasa sakitnya ada obatnya. Nah, begitu. Akan tidak muncul rasa keputusasaan. Yang penting perilaku kita hanya dua. Yang pertama adalah bil ibadati, perbaiki ibadahnya.
Dan yang kedua adalah wal kasabi, maksimalkan usahanya. Ya, itulah orang yang makrifah kepada Allah. Orang yang mengenal Allah, ciri yang pertama adalah ada rasa takut. Selalu ada pada dirinya. Dan yang kedua, selalu berharapnya hanya kepada Allah. Nah, begitu ya. Kalau kita dalam tekanan ekonomi kita selalu memburuk, dagang kita selalu rugi, maka tanamkan bahwa rahmatnya Allah itu luas. Bahwa karunia Allah itu agung. Dan janjinya Allah itu cantik, indah. Maka muncul rasa harap kita hanya kepada Allah. Nah itu ya, mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Amin ya. Ini ciri yang pertama dan yang kedua dari ma'rifatullah. Orang yang mengenal Allah. Kemudian yang ketiga dan yang keempat sekarang. Nah ini. Walisanuhu ma'al hamdi wassana'i. Nah, ini yang ketiga dan keempat. Nah, itu. Walisanuhu, wawanya atop lisani. Lisanu, maaf. Ya, sepertinya salah baca ya. Jadi dibacanya itu walisanuhu. Wawanya atop lisanu maktuf. Wahuwa mudof, hu-nya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Ma'al zorof, makan. Ya, kata setelah zorof mudof ilaih, makanya dibaca alhamdi. Jadi ma'al hamdi. Nah, begitu. Wawanya atop as-sana'i, ma'tuf dari ma'tuf alaihnya alhamdi. Ya. Walisanuhu ma'al hamdi was-sana'i. Ingat, ma'a itu artinya beserta. Jadi dia selalu menyertai. Lisannya selalu memuji. Wassana'i, dan selalu menyanjung. Nah, di sini nih. Ya. Ma'al hamdi wassana'i 'alallahi ta'ala. Nah, apa bedanya ini? Menyanjung dan memuji. Cing atau hadisnya belum dibaca guru. Oh iya. Oh iya. Oh iya gitu. Masya Allah, lupa nih. Cing, kelewat ya Cing ya. Oh iya, mana Cing? Masya Allah. Mana nih? Mana nih? Oh iya, ini hadisnya belum kebaca. Subhanallah. Terima kasih Cing. Iya. Kelewat ya, Mak. Masya Allah. Oh iya ini, Pak Wendy, makrifat itu ada tingkatannya nggak Ustaz? Ya, sebetulnya semuanya ada tingkatan, Pak. Ya, kayak ikhlas juga ada tingkatannya. Al-Karim Tanaman belum ngopi kali Pak Yai. Hari ini memang nggak ngopi Pak Al-Karim. Oh iya, kelewat ya. Terima kasih Cing Ato, Masya Allah. Untung Cing Ato tuh jeli gitu ya. Oke, kita baca hadisnya dulu ya. Oke, nanti kita lanjut yang kedua, yang ketiga dan keempatnya. Oke, kita lihat dulu ini hadisnya. Oh ya. Tadi perilaku kesehariannya belum saya sebut juga ya. Orang kalau penuh dengan takut kepada Allah, maka yang akan muncul dalam kesehariannya ini. Tadi saya belum kebaca. Nah ini. Tuh ini. Tarku al-ma'asi. Ini tadi belum kebaca ya. Orang kalau takut kepada Allah, maka dia akan ada rasa takut kepada Allah. Rasa takut untuk berbuat maksiat. Itu ya. Jadi tarkul ma'asi. Ya. Jadi ini cirinya, ciri seseorang yang ada rasa takut kepada Allah. Dia selalu menghindar dari rasa maksiat. Gitu. Gitu ya. Apa Teh Mimin? Aduh Teh Mimin. Gitu ya. Jadi ada semangat untuk meninggalkan maksiat itu karena rasa takut itu. Orang itu kalau takut dia tidak akan melanggar. Gitu.
takut kena operasi dalam perjalanan, dia akan melengkapi gitu kan, melengkapi peralatan kendaraan gitu kan, ya seperti itu. Ya, jadi ada rasa takut untuk bermaksiat. Dan kalau roja, cirinya bahwa kita itu betul-betul roja, maka ini dia bersegera dalam hal kebaikan. Nah, begitu ya. Al-musara'atu fil khairat. Jadi kalau ada aroma kebaikan, dia bergegas untuk ikutan. Nah, itu. Itulah ciri orang yang berharap kepada Allah. Ya, oke. Oke, Al-Karim, Pak Yai mikirin jamaahnya. Mikirin Bu Uun. Bu Uun mau ngundang hari Ahad deh. Mikirin lewat mana gitu. Kalau Pak Haji Mamat sudah tahu tuh kan alamatnya. Nah gitu, Bu Uun. Masya Allah. Siap Bu Uun, insya Allah ya. Monggo dimatangkan gitu. Oke, Mbak Ella Badri telat Ustaz. Nah ini Mbak Ella nih lama nih. Oke, Al-Ghifari, Yaya Teh Pak Ustaz. Oh Pak Yaya, Masya Allah Pak Yaya. Gimana kabarnya Pak Yaya? Masya Allah, mudah-mudahan lama nggak ketemu Pak Yaya ya. Masya Allah. Oke Pak Yaya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Yaya ya, mudah-mudahan. Oke. Cep Kiki, Alhamdulillah adem karena apa ini? Manah. Karena mana? Apa tuh, Cep? Saya nggak paham, Cep. Al-insan wa khalqata wa nisan wa yai. Apa Pak Hadi? Oke, Al-Ghifari, Alhamdulillah Pak Ustadz. Masih ada jadwal di IBR. Oh, kebetulan saya kalau malam agak ngantuk gitu. Jadi agak jauh, saya nyetirnya agak takut ngantuk gitu Pak. Jadi sementara saya cari yang dekat gitu Pak Yaya ya, Masya Allah. Luar biasa nih Pak Yaya, mudah-mudahan sehat selalu ya Pak ya. Jadi saya sementara ambil yang terdekat Pak Yaya gitu. Jadi nyetirnya itu kalau udah lewat malam itu agak ngantuk gitu ya. Jadi ya udahlah ambil yang dekat gitu. Pak Deddy Rustandi, maksudnya Cep Kiki mah bahasan Pak Yai. Aduh, kelewat. Kang Deddy boleh diulang Kang Deddy. Kalau di BIC di Baitul Hikmah betul Kang Yaya masih ada Kang Yaya. Setiap malam Kamis. Ya, malam Kamis. Gitu Kang. Mudah-mudahan Kang Yaya bisa hadir. Alhamdulillah ya, subhanallah. Yuk kita lanjut. Oke, Cing kita mulai ya Cing ya. Oke, oh adem ke hati Kang Deddy, subhanallah. Pak Teguh disupirin aja Pak Ustadz. Iya. Kan dari pagi keluarnya Pak Teguh. Iya, saya nggak enak kalau ngambil orang gitu kan. Dari pagi Pak Teguh sampai malam. Oke lah, insya Allah Pak Teguh mudah-mudahan. Oke lanjut ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ruwiya ini adalah fi'il madi majhul ya. Oke, Cing Ato sudah paham ya Cing ya. Jadi ruwiya fi'il madi majhul. Domirnya huwa belum bisa menjadi naibul fa'il. Maka kalimat di depannya menjadi naibul fa'il. Mana itu? Annahu. Kalimatnya yang diawali dengan akhwatnya inna. Yaitu anna. U-nya domir mutasil sebagai isim anna. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Qala fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anna. Karena yang menjadi khobar anna adalah qala, maka butuh maqulul qauli ya. Ini sering ya. Oke, Mbak Wahidah. Oke, Mbak Wahidah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oke, siap. Jangan kebanyakan bacain komentar.
Ya, yaitu ciri khas ya, kita diajarkan sabar ya Pak ya. Kita di sini diajarkan sabar secara langsung, gitu. Ya, diajarkan belajar untuk berbeda sikap dengan keinginan. Makanya tadi ditanyakan sama Pak Lam, apa bedanya berbeda sikap dengan keinginan dan berbeda sikap dengan nafsu? Kalau nafsu mengajak kepada keburukan, kalau keinginan belum tentu keburukan. Seperti tadi ya, jangan bacain banyak komen. Nah itu kita di situ diajarkan. Keinginan kita itu langsung materi, begitu kan ya? Nah kita diajarkan di situ. Belajar bertemu dengan yang tidak cocok. Belajar. Jangan semuanya ingin cocok dengan dirinya. Itu namanya belum mampu berbeda sikap dengan keinginan. Gitu. Kita belajar berbeda sikap dengan keinginan. Itulah yang diajarkan oleh Allah. Kalau kita menginginkan sesuatu yang disukai ada pada diri kita, sesuatu yang dibenci keluar dari diri kita, lakukan 6 hal. Di antara yang 6 hal itu, belajar bersikap berbeda dengan keinginan. Keinginan kita, bacain loh materinya, habisin materinya. Keinginan kita. Apa berdosa? Tidak. Tetapi kita belajar bersikap berbeda. Nah, berbeda dengan keinginan. Nah, setuju kan? Hidup ini banyak berjumpa dengan hal-hal yang tidak disukai. Belajar cocok. Ingat, wafik fi'la robbik. Itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Belajar setuju dengan perilaku Tuhanmu. Maka akhirnya bisa menjadi raja. Yusuf bisa menjadi raja karena dia selalu cocok dengan apa yang dilakukan oleh Allah. Nah begitu. Oke, Munadia Khira, Masya Allah. Begitu ya. Jadi ternyata mengamalkan ilmu itu tidak semua orang bisa. Kenapa? Di situ ada hikmah. Hikmah itu yang mendorong pelakunya untuk berbuat. Kita paham bahwa 6 hal yang mampu memindah antara kondisi yang tidak disukai menjadi kondisi yang disukai. 6 hal kita hafal. Tapi bagaimana cara mempraktekannya? Itu. Makanya ketika kita belajar berbeda sikap dengan keinginan, sepertinya berat. Karena tidak ada hikmah di situ. Hikmah mendorong kita untuk bisa berbuat. Nah, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Wah, saya banyak ngomong kayaknya nih. Keinginan adalah nafsu yang sering membuat kita ceroboh. Oh itu, randu alas. Apa nih? Jadi kalau keinginan itu tidak mesti dilarang. Tidak mesti larangan. Tapi kalau nafsu itu larangan. Ya. Ingin materi dibacakan semua sekaligus, itu tidak dilarang. Tapi kita belajar untuk berbeda sikap dengan keinginan. Ada loh orang lain yang menghendaki lain. Jadi jangan memaksakan keinginan kita. Nah begitu kan ya. Kita sering memarahi anak kita karena anak kita tidak bersikap seperti yang kita mau. Belajar berbeda sikap. Kita belajar cocok dengan sikap anak yang sepertinya semaunya sendiri. Dan kita berontak itu. Kita nggak usah, kita belajar berbeda sikap. Caranya doakan dia. Robbi habli minas solihin. Hanya doalah yang mampu merubah takdirnya Allah. Usaha itu tidak ada apa-apanya. Pernah saya gambarkan tentang usaha di dalam takdir. Seperti orang yang berlari di dalam bus yang berjalan. Bus yang berjalan, lalu kita berlari-lari di dalam bus, tidak akan mempengaruhi lajunya bus sama sekali. Tapi berdoalah yang mampu merubah takdirnya Allah. Bagaimana? Kita mendekat kepada supirnya. Pir, tolong berhenti. Aku mau pipis. Maka supir itu akan memberhentikan kendaraannya. Itulah yang disebut doa. Jadi doa itu yang mampu merubah rencananya Allah. Usaha kita
Tidak sama sekali. Itu. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Masya Allah. Banyak ngomong nih Cing Ato. Bu Wiwin banyak ngomong nih Pak Ustadz nih ngomong wae gitu ya. Gitu ya Bu ya. Masya Allah. Oke, kitabnya Nasoihul Ibad. Toko Marisa, Masya Allah. Pak Azhari, Allahu Akbar. Dalam sekali. Amin, insya Allah Pak Azhari. Itu ya. Jadi kita coba belajar. Belajar untuk berbeda sikap dengan keinginan. Oke. Pak Hamid, syukur melihat rahasianya. Masya Allah. Isan, Masya Allah. Gitu ya. Oke, Ella Badri. Tapi kalau ngomongnya Ustadz bermanfaat, subhanallah. Al-Karim baru menyentuh. Masya Allah. Bu Hani, apakah ikhtiar ada nilainya Ustadz? Ada. Itu menunjukkan bahwa manusia itu lemah. Ya, kita harus menyadari bahwa kita itu lemah. Ya, apa yang dilakukan? Bil ibadati wal kasabi. Bil ibadati, perbaiki ibadahnya, wal kasabi, maksimalkan usahanya. Itu tugas kita manusia. Tapi ingat bahwa usaha di dalam takdir tidak mempengaruhi apapun. Itulah baginda Rasul menyebut illa doa. Ya, jadi hanya doa. Makanya jangan menyepelekan doa. Doa bagian dari usaha. Ya, tapi usaha belum tentu bagian daripada doa. Ingat itu. Bu Baduica, apa beda takdir dan nasib Yai? Oh, aduh, Masya Allah. Takdir itu isinya dua. Satu qada, dua qadar. Qada itu rencananya Allah yang belum terjadi. Dan qadar itu rencananya Allah yang barusan terjadi. Dan nasib itu ada di dalamnya. Ya, gitu. Bisa dipahami? Bu Khotimah, Radio Kalijati. Apa nih? Apa Bu Khotimah? Radio Kalijati ilmu. Aduh, apa kelewat Bu? Pantun ya. Pak Kadafi ngaji sama Kiai dapat ilmunya, ilmu syamil namanya. Subhanallah, semuanya dapat. Amin mudah-mudahan. Nok Muzna, belajar langsung praktek Kiai. Betul. Ya, sepertinya apal kan kita tadi ya bahwa yang merubah kondisi dari yang tidak disukai menjadi disukai, apal kita. Tadi Pak Angah nanyain ada berapa? Diulang Pak Ustadz. Hafal kita. Tapi bagaimana cara mempraktekannya? Ya, jadi ketika ada komen-komen sabar gitu kan, Masya Allah kita diajarkan sabar di sini ya gitu. Oke, RJM, kalau hidayah Ustadz apa harus dijemput atau menunggu turun dari langit? Nah, hidayah itu punya wadah, lihat Khalid bin Walid, kenapa beliau masuk Islam? Dia punya wadah ketika beliau sewaktu Nabi dan pasukannya setelah perang Uhud, dia dapat perintah dari Allah untuk umroh. Setelah perang Uhud, kekalahan ada di umat Islam. Ya, beliau dan Nabi beserta 3.000 orang berangkat ke Mekah untuk umroh. Persis kejadiannya setelah perang 1 minggu. Dan umroh itu harus tawaf mengelilingi Ka'bah. Dan Ka'bah ada di kota Mekah. Maka kedatangan baginda Rasul dan sahabat-sahabatnya 3.000 orang akan bermasalah. Akhirnya ketika berhenti di perbatasan kota Mekah, Rasulullah menyuruh Utsman bin Affan untuk minta izin kepada pembesar Quraisy. Nah, akhirnya Utsman bin Affan diutus oleh Rasulullah. 3 hari Utsman tidak pulang karena ditahan. Maka muncullah berita bahwa Utsman dibunuh. Berita, gosip, berita yang belum benar. Para sahabat resah. Kenapa? Karena Utsman belum pulang 3 hari. Nah, maka muncul bahwa Utsman dibunuh. Akhirnya para sahabat mengajukan kepada Rasulullah untuk membalas. Akhirnya Rasulullah berikrar
untuk menyerang kota Mekah. Begitu sedang berikrar, maka muncullah Khalid bin Walid. Ya, karena Khalid bin Walid diutus oleh pembesar Quraisy waktu itu, beliau belum masuk Islam. Begitu mengintai, ternyata Rasulullah beserta sahabatnya sedang berikrar untuk menyerang Mekah karena kematian Utsman. Akhirnya begitu Khalid bin Walid nyampe ke kota Mekah, ke pembesar Quraisy, lalu ditanya, bagaimana Khalid? Jangan ada peperangan karena Muhammad dan pasukannya sudah siap, sedangkan kita belum siap. Nah, ketika Khalid bin Walid mengatakan jangan, melarang untuk tidak berperang, itulah sebuah wadah kebaikan. Wadah kebaikan yang dimiliki oleh Khalid bin Walid yang menyebabkan Allah turunkan hidayah sehingga beliau masuk Islam. Nah itu, jadi hidayah itu harus punya tempat. Seperti kita mengaji, kita akan bisa mempraktekkan bahwa kita belajar untuk bersikap beda dengan keinginan. Nah, ngajinya itu adalah tempat untuk datangnya hidayah. Jadi hidayah itu harus dijemput dengan cara kita memberikan kebaikan. Karena hidayah itu baik dan wajib punya tempat. Ketika tidak ada tempat, hidayah tidak akan turun. Coba kita lihat orang-orang mu'alaf ya, yang mereka baru bergabung masuk Islam, pasti mereka punya cerita tentang wadah hidayah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Oke, Mbak Solihah tadi apa Mbak Solihah? Tidak kebaca. Ya Allah, kumpulkan aku dengan orang-orang soleh seperti majelis seperti ini. Amin, mudah-mudahan ya. Belajar ikhlas, mudah-mudahan Allah pertemukan, Allah kumpulkan. Makanya kita selalu berdoa, wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihin. Itu. Kita harus sering berdoa itu. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihin. Itu ada di Fathur Rabbani ya. Majelis 1 itu coba kita baca itu. Itu ada ya doa itu. Kita amalkan. Insya Allah Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Oke, jadi wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihin. Oke, Pak Haji Dede sangat menyentuh sekali Pak Yai, subhanallah. Lama nih Pak Haji nih nggak ketemu, masalah. Mbak Kus, amin. Bos Amin, barokallah. Pak Cik, pamit duluan Ustadz, masuk kerja. Monggo Pak Cik, mudah-mudahan barokah. Ya Pak Cik ya, terima kasih. Nah itu ya, coba kita praktekkan ya. Wa alhiqna billadzina taqaddamu minas solihin. Oke. Ayo, kita baca dulu nih Cing Ato dan nungguin nih hadisnya. Gimana Cing Ato? Sudah siap nih? Masya Allah. Oke ya, kita lanjut dulu ya. Nanti kita teruskan. Putra Kho, ini beliau baru hadir. Ini saya baru sapa beliau. Hadir Ustadz, Masya Allah. Oke. Mana tadi ya? Mana ya? Mana Cing? Ini Cing ya? Ini Ruwia. Oke. Ruwia. Toko Marisa hatinya punya condong diam kebaikan walau kita bukan orang baik. Masya Allah. Toko Marisa ini kalimatnya luar biasa ya. Hatinya punya condong dalam kebaikan walau kita bukan orang baik. Subhanallah. Pak Haji Mamat. Masalah nyimak dalam perjalanan. Siap. Masya Allah Pak Haji. Oke. Excel Ustadz, saya udah beli kitabnya, tapi Ustadznya nggak ada kepastian. Waduh. Yang privat bukan? Excel, yang privat ya. Ya, ingat waktunya ya, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu. Ingatkan saya ya. Monggo Pak, insya Allah. Ya, kita belajar bareng-bareng. Oke ya. Ingatkan saya. Jadi, ayo monggo. Ya. Ingatkan saya kalau itu kelewat nanti ya, karena ngantri ya, insya Allah ya, kita pakai satu-satu biar paham gitu. Oke. Roy
apa ini? Roy, kitab apa itu Ustaz? Kitabnya ini Nasoihul Ibad ya, yang ini ya. Oke. Ingatkan ya Pak ya, biar kita Excel tadi ya, Excel. Bang Singgah, nah ini beliau nih Bang Singgah lama nih, saya nggak sapa beliau nih. Kemana aja nih Bang Singgah, Masya Allah. Di Indonesia alhamdulillah setiap ikut ngaji selalu dapat ilmu baru, subhanallah. Di Indonesia luar biasa nih beliau nih, istiqomah juga nih beliau ya. Mudah-mudahan istiqomah terus. Oke, ayo kita praktekkan ya tadi ya. Jadi belajar bersikap berbeda dengan keinginan. Ya, oke. Kita mulai. Ruya fi'il madi majhul. Oke. Oh, baru mendarat di Pekanbaru. Oke, Bang Singgah, mudah-mudahan barokah ya Bang Singgah ya. Selalu ingat ngaji, Bang. Oke, Mita, dari jam berapa Ustadz ngajinya? Kebetulan aturan 6:30, ini mulai pindah jam tayang nih kata Teh Mimin. Sudah jam 7 kurang seperempat. Masya Allah, nah begitulah. Ya mudah-mudahan sih tidak mengurangi ya. Tidak kurang dari 1 jam. Karena 1 jam ada di majelis ilmu, insya Allah Allah beri kebaikan 60 tahun. Ya, itu ada di Nasoihul Ibad di kitab ini ya, insya Allah. Jadi kalau kita 1 jam di majelis ilmu, insya Allah Allah beri kebaikan 60 tahun. Ya, Masya Allah mirip-mirip dengan Lailatul Qadar. Ya kan? Lailatul Qadar itu 84 tahun. 1000 bulan ya. Oke, dan perlu perjuangan yang berat Lailatul Qadar itu. Ya kan? Kalau ini hadir, cukup hadir 1 jam. Ngerti tidak ngerti bukan wilayah kita. Ya, duduk dengarkan, pahami. Ya, paham dan tidaknya itu Allah yang mengatur. Oke. Oke, anaknya, akhwatnya, inahunya, domir mutasil sebagai isim anak. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tirodiyah. Oke, kemudian kolaknya fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Karena yang menjadi khobar anak adalah kola, maka butuh makulul qauli. Ma, nah, di sini. Maknya ini mak nafi. Ya, kemudian di sini dibaca fi'il madi. Ifta'ala menjadi ijtama'a. Ya, berarti mazid 2. Mana mazidnya? Alif sebelum fafi'il, tak setelah fafi'il. Ijtama'a. Ifta'ala. Begitu ya. Kalau dibaca ijtama'a berarti domirnya adalah huwa. Kalau domir huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka kalau ada isim di depannya dibaca rofa sebagai fa'ilnya. Maka dibaca ar-roja'u. Ya. Dibaca ar-roja'u fa'il yang dirofakan dengan domah. Wal khawfu wawunya atop, al khawfu ma'tuf dari ma'tuf alainya ar-roja'u. Ya, berarti ini keduanya adalah fa'il. Fi-nya huruf jar qalbi majrur yang dijerkan dengan kasro. Kalau tidak pakai al, tidak pakai tanwin, maka dia berkemungkinan menjadi mudhaf. Maka depannya dibaca mudhaf ilaih. Mu'minin. Nah, mu'minin adalah mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Baru depannya dibaca illa. Ya. Illa. Illa itu ada 2. Ada illa istisna dan ada illa hasriyah. Kalau illa istisna masuk pada kalimat sempurna. Kalau illa hasriyah masuk pada kalimat sebelum sempurna. Maka depannya dibaca a. To ini fi'il madi. Akhirnya fathah muqaddar. Maka dia menyimpan domir huwa. Maka kalau ada isim di depannya dibaca rofa sebagai fa'il. Maka ini dibaca Allahu. Dan ini domir mutasil yang hu nempel ke fi'il. Maka dia menjadi maf'ul bih muqaddam. Jadi a'to fi'il madi hu domir mutasil sebagai maf'ul bih muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakan dengan dhammah. Azza wa jalla. Ini adalah kalimat i'tirodiyah. Azza fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, wawunya atop, jalla fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai ma'tuf dari ma'tuf alainya azza. Jadi azza wa jalla adalah kalimat i'tirodiyah dari lafaz Allahu ya, biasa menjadi jabatan. Azza wa jalla. Pak Syawal pelan-pelan Ustadz. Oh, Masya Allah. Terlalu bersemangat ya ngejar waktu ini. Bentar lagi jam 8 gitu Pak. Oke. Saya nanti speednya saya kurangi ya.
Oke. Maka depannya dibaca maf'ul bih, dibaca ar-roja'a. Nah, gitu. A'to ini fi'il madi. Fa'ilnya Allahu, hunya domir mutasil sebagai maf'ul bih yang pertama. Karena a'to itu artinya memberi atau menganugerahkan. Jadi butuh objeknya dua, butuh maf'ulnya dua. Maka ar-roja'a ini adalah maf'ul yang kedua. Maf'ul bih yang kedua. Begitu ya Pak ya. Oke, baru di sini wawunya atop juga. Maka depannya dibaca ammana. Nah, pakai tasdid ya. Ammana fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Hu-nya domir mutasil sebagai maf'ul bih. Min huruf jar al-khawfi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Oke, jadi kalau diartikan, nah begini ya. Maknya tadi nafi. Tidaklah. Ijtama'a. Ijtama'a itu berkumpul. Apa yang berkumpul? Ar-roja'u wal khawfu. Rasa berharap dan rasa takut tidak mungkin berkumpul. Tidak mungkin bersatu. Fi qalbi mu'minin. Dalam hati seorang mukmin illa hanya a'tahullahu azza wa jalla ar-roja. Begitu ya. Hanya Allah menganugerahkannya. Allah azza wa jalla menganugerahkannya ar-roja. Apa ar-roja? Pengharapan. Begitu. Rasa berharap. Wa ammanahu, dan Allah mengamankannya minal khawfi, dari ketakutan. Nah itu. Bisa dipahami ya? Insya Allah saya matangkan lagi pembahasan berikutnya. Begitu ya. Insya Allah ini saya ulang penjelasannya karena ini dalam juga ya. Agak dalam juga, jadi kalau diterangkan secara terburu-buru kurang bagus juga. Begitu ya. Oke, saya ulang dulu untuk kedudukan kalimatnya. Nanti kita jelaskan pada pekan berikutnya ya. Jadi ini hadis ma ijtama'ar roja'u wal khawfu fi qalbi mu'minin illa a'tahullahu azza wa jalla ar-roja'a wa ammanahu minal khawfi. Nah ini sebagai maqulul qauli dari qala. Ya. Jadi kalau ditanya berapa kalimat itu? Satu kalimat. Isinya fi'il madi yang dimajhul dengan naibul fa'ilnya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma ijtama'ar roja'u wal khawfu fi qalbi mu'minin illa a'tahullahu azza wa jalla war roja'a wa ammanahu minal khawfi. Ya, insyaallah nanti penjelasannya saya jelaskan lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, besok insya Allah kajiannya adalah tafsir Jalalain. Ya, karena kemarin hari Seninnya libur, jadi tafsir Jalalain, Nasoihul Ibad itu udah beberapa kali, cuma satu ya. Makanya tadi dimajukan. Begitu Teh Mimin ya, mudah-mudahan ridho. Siap Umu, monggo Umu izin Ustadz pamit mau keluar. Oke, monggo. Pajero 25, hari apa aja Ustadz? Harinya Senin hingga Jumat insya Allah. Ridho pisan ya, Masya Allah. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah. Oke, Bu Maimunah, barokallah Yai, ilmunya sehat Yai. Amin. Pak Hamid 60, terima kasih Yai. Oke. Citerep RW, oh ini. Oke, ini ya. Oke. Ya, oke, mudah-mudahan. Nok Muzna, oke Bu Un. Bani Adam, tabarakallah, oke. Bu Wiwin, hatur nuhun Pak Ustadz. Kalau tidak ikut live gimana teh? Gelisah gitu Teh Mimin. Bu Wiwin, Masya Allah, luar biasa. Munadi Akhira, terima kasih. Bu Khotimah, Masya Allah, guru yang bijak dan sabar selalu menyapa santrinya. Iya tuh ya gitu ya. Kemudian Pak Dedi, Kang Dedi Rustandi, alhamdulillah matur nuhun. Bu Wiwin galau, oh gitu. Pak Supri, alhamdulillah. Aba Oji masih Aba Oji. Bu Yuni juga alhamdulillah ya Pak. Siapa tadi? Ismail ya.
Oke, matur nuwun. Oke, Ustadz Suheri, ada ikan ketiban batu. Saya ucapkan qabil tuh. Time isper mana ini tuh? Oke, kemudian Paru Via. Paru Iva. Gitu ya. Oke, Paru Iva. Mudah-mudahan. Mbak Ella Badri, terima kasih. Kemudian Pak Yusman ya. Tadi Pak Yusman ya. Pak Wawan, oke. Ustadz Rasmat, alhamdulillah sampai selesai. Mudah-mudahan berkah Ustadz ya. Kemudian Chef Kiki, alhamdulillah. Pak Kadafi, syukron Nyai sudah ngasih berlian yang berharga, subhanallah. Pak Subagio, terima kasih Pak Bagio sampai selesai. Pak Syawal, izin pamit Ustadz, monggo Pak Syawal. Azuro, barakallahu fikum. Orang Abud, terima kasih Pak Ustadz. Mbak Yus, terima kasih. Kang Bandi, oke dua-dua. Amin, 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 oke. Pak Ahmad Rifai, syukron Yai, mantap, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Rifai. Mbak Rosida juga alhamdulillah. Pak Hadi Waluyo, Pak Amiruddin KDR. Oke, kemudian Mbak Intan, kirain nggak dibaca apanya? Nasoihnya jadi ketinggalan deh. Oh gitu. Pak Ali Hidayat, ikan sepat lompat di kali. Terus apa lagi? Belum selesai. Mbak Fazia, alhamdulillah gimana cucunya Mbak Fazia, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak ya. Kemudian Isna, jazakallah. Muzna, oke. Kita doa dulu ya. Kita tutup dengan doa dulu. Nunggu doa penutup, siap Kang Dedi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pak Ai, barakallah. Pak Yai, amin. Pak Haji Dede, syukron Pak Yai, subhanallah. Izin pamit, monggo Pak Haji, mudah-mudahan berkah selalu. Pak Azari, aduh kelewat Pak Azari tadi kata-katanya. Belum kebaca ya, boleh diulang. Oke, Bu Ai, alhamdulillah. Bu Ai sampai selesai juga. Oke, kemudian Deri saja. Oke, Mbak Kus juga sampai Cing Ato sampai selesai juga. Azuro izin monggo. Ya, mudah-mudahan. Mbak Mita, atur nuhun. Oke, Mbak Mita. Kang Akung, terima kasih. Pak Haji Mamat, alhamdulillah. Sehat selalu Pak Haji. Berarti gimana Pak Haji? Hari Sabtu ya Pak Haji ya. Udah oke ya. Oke. Teh Mimin nanyain beras Pak Haji. Oke, Masya Allah. Bu Wahyu juga hadir, alhamdulillah. Bu Wahyu, syukran ilmunya Pak Ustadz. Oke, Bu Wahyu, mudah-mudahan sehat selalu. Bu Mai Sarot, Cirebon hadir. Bu Mai, ayo ikutan Bu Mai. Di luar daerah masih bisa ikut ngaji 300 km dari rumah. Subhanallah, doakan. Alhamdulillah. Pak Azari, subhanallah. Mudah-mudahan berkah Pak Azari. Ya, perjuangan yang luar biasa. Terima kasih Pak Azari, semoga bermanfaat. Masya Allah. Subhanallah. Pak Munif, barokallah. Amin, amin Pak Azari. Mudah-mudahan berkah. Pak Haji Mamat, insya Allah. Pak Kadafi, oke. Kang Bandi, amin, amin, amin ya Allah. Oke. Gak, aduh, abad teh, kelewat teh. Izin pamit Pak Yai, monggo. Kemudian Senja, 9447. Telat Pak Yai, aduh, kenapa telat? Telat. Pak Kadafi, ada bayi dimakan paus. Masya Allah. Semoga Yai disehatkan terus. Amin. Aduh, ini bayi dimakan paus itu gimana ceritanya gitu Pak.